Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, semoga saya menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezekinya, sukses dalam segala hal, baik dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, maupun dalam usaha-usaha, maupun usaha yang sedang kalian tekuni saat ini. Nah, saat ini saya ada di depan bahan-bahan bonsai yang saya tempatkan di sekitar area ini, dan satu bahan bonsai yang akan saya lakukan perawatan. Dan ini sebenarnya sudah 2 bulan yang lalu saya melakukan perawatan, dan sekarang saya akan melakukan perawatan lanjutan terhadap sebuah bahan bonsai. Nah, sekarang saya akan membawa bahan bonsai ini ke tempat atau ke meja eksekusi. Iya teman-teman, inilah bahan bonsai sancang yang saya lakukan penanganan atau perawatan 2 bulan yang lalu, dan sekarang sudah seperti yang kalian lihat, sudah sangat primbon dan wajib dilakukan perawatan kembali. Nah, kita lihat detail dari bahan bonsai ini, di mana kita sudah melihat ada tunas yang tumbuh subur, dan ini nanti kita akan eksekusi. Dan kemudian, wah, di sana ada yang patah ini. Nah, ini yang patah. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan penanganan kembali terhadap bahan bonsai ini. Mungkin saja saya akan melakukan pressing yang lebih pendek di bagian atas atau bagian top, karena mengingat bagian top percabangannya jangan sampai over. Dan kemudian untuk di perlenganan semakin ke bawah, mungkin saja saya akan biarkan beberapa tunas yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk ngelosan sebagai pembesaran atau memicu pembesaran percabangannya, karena masih butuh percabangan yang kokoh lagi terlihat. Akan mulai dari membersihkan tunas-tunas yang ada di depannya agar gerak dasar yang kita sudah buat itu nampak dengan jelas. Nah, ini harus kita singkirkan, termasuk juga kita membersihkan gulma-gulma ataupun tanaman liar yang tumbuh. Ya, sudah terlihat lebih jelas lagi, dan ini kita hilangkan. Nah, ini percabangan yang saya sebenarnya belokkan ke arah kanan dari bonsai atau kiri dari pandang kita. Jadi yang di sebelah kanan ini atau di sebelah kiri bonsai ini kita eksekusi, dan kita membiarkan tunas-tunas itu mengarah ke arah kanan. Ya, nampaknya kawat wiring harus kita lepaskan karena sudah terlalu jauh masuk ke dalam kulit dari bahan bonsai ini, sehingga nanti akan menghambat pertumbuhan bahan bonsai ini. As the chemicals that take us higher, the night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild.
teman-teman, inilah hasil dari perapihan atau penanganan bahan bonsai sancang yang saya lakukan pada saat ini, dan kita akan melihat lebih dekat detailnya. Nah, kita akan mencoba melihat akar yang ada, kemudian apakah akarnya lumayan. Ya, sebenarnya kurang bagus sih ya, tapi kita masih menunggu seberapa bagus nanti pertumbuhan akarnya, karena kemarin saya pernah melakukan pangkas pada akarnya, dan saya harapkan pembagian akarnya akan semakin jelas dan semakin membuat bahan bonsai ini semakin kokoh. Ya, ini masih lumayan dalam juga saya timbun bahan bonsai ini. Nah, di sini ada akar yang saya pecah. Ini akarnya akar yang lumayan dominan, jadi saya pecah agar bisa terkoreksi antara ke samping dan ke samping depan sini. Ya, mudah-mudahan semakin lama akan semakin bagus ya. Tapi ya, inilah keadaannya. Dan kita coba lihat ke belakang. Ya, memang dalam sekali. Ya, ada beberapa akar di sini yang saya arahkan, belum menampakkan kejelasan, tapi ya saya harap nanti suatu saat akan semakin membaik. Ya, kita timbun saja dulu, nanti di kesempatan yang lain kita mencoba untuk sedikit menempatkan bahan bonsai ini lebih tinggi lagi atau kita angkat lagi agar kita mudah mengkoreksi akarnya. Nah, kemudian untuk percabangan ke batang, ya seperti ini, memang ada sedikit problem, yaitu besarnya coakan hasil dari eksekusi yang kemudian menyisakan luka di bawah. Nah, ini jadi lukanya begitu besar dan menganga, walaupun terjadi sedikit perjalanan atau kambiumnya sudah mulai jalan, tapi ini amat disayangkan karena kita sudah mulai membentuk ke atas tanpa kita melakukan pengelosan yang lumayan lama. Nah, sebenarnya luka yang seperti ini harus dilakukan pengelosan yang cukup lama, dan sebenarnya tidak kita harapkan bonsai ini dalam ukuran yang seperti ini. Jadi kalau luka yang besar ini, minimal kita menunggu agar batang utamanya lebih besar, kemudian luka menutup. Nah, kalau seperti ini, anggap saja ini adalah kesan tua yang nanti akan terbentuk. Ya, mudah-mudahan sih akan ya terbentuk lebih baik lagi. Kita hanya menunggu dan memeliharanya. Kemudian perlenganan, ya lengan satu sudah ada di sini, dan kemungkinan kalau kita nanti amati, kita akan buat bahan bonsai ini dengan twin trunk. Jadi ada kesempatan juga untuk cabang satu ini kita los lebih besar lagi. Jadi ada kesempatan untuk sedikit menjalankan kambium yang ada di sini. Jadi sebenarnya memang sulit, tetapi ya nggak apa-apa, kita berusaha dan melihat hasil-hasil akhirnya. Kalau kita lihat, memang karena ini di program di pot, jadi kesan tua pasti lebih cepat tercapai. Seperti yang kita lihat di sini, banyak pentol-pentol, kemudian banyak juga bekas luka yang menyebabkan kesan tuanya muncul. Nah, seperti ini dulu teman-teman. Kita akan melihat secara keliling. Nah, kalau kita amati memang sudah bisa dibagi dimensinya ya. Kemudian untuk lengan dua juga sudah lumayan, dan kemudian saya biarkan satu cabang yang nanti akan saya gunakan sebagai as dari cabang satu atau terusannya. Kemudian di sana ada dimensi belakang back yang sudah juga mengisi ruang kosong di bagian pertengahan. Kemudian ini cabang berikutnya akan mengisi ruang-ruang dimensi dari cabang kedua ini. Kemudian di sini nanti kita tajuk, kemudian di sini, dan nanti pada akhirnya kita akan menuju di puncak yang kita akan buat lebat agar puncaknya akan terlihat lebih baik. Kemudian ini cabang yang kita harapkan untuk mengisi di bawah dari puncak. Kemudian kita akan melihat secara keliling keseluruhan dari bahan bonsai ini. Baiklah teman-teman, kita akan memutar bahan bonsai sancang ini agar kita bisa melihat secara keseluruhan. Biasa kita akan putar searah jarum jam. Kita mulai dari tampak depan, kemudian kita putar ke arah jarum jam. Nah, ini tampak dari kiri bonsai atau tampak kanan dari sudut pandang kita. Sudah lumayan kanan kiri. Kemudian persiapan untuk tajuk-tajuknya juga sudah sangat diperhatikan.
Nah, ini bagian belakang atau sudut pandang belakang. Jadi backnya ini sebenarnya nanti harusnya lebih besar lagi. Ya, tadi saya sudah eksekusi karena melihat kurang cakep aja. Tapi setelah ini kita harus berani untuk melos lebih lama lagi. Kemudian kita putar lagi. Nah, ini bagian kanan atau sisi kanan bonsai atau di sisi kiri sudut pandang kita. Ya, sudah lumayan juga sih. Ini bahannya lumayan dan yang ini yang menjadi masalah, mungkin bisa kita tarik ke sana sedikit atau sebenarnya diperpendek atau gimana ya. Ya, ini aja sih sebenarnya ya. Atau kita buat baru lagi di sini agar jalan dari batang utama itu terlihat dengan jelas sampai ke puncak. Ya, tapi ya terkadang kita sayang membuangnya. Ya nggak apa-apa, kita akan lihat saja nanti. Nah, inilah hasil akhirnya teman-teman. Saya cukupkan dulu video kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan untuk kalian semua ini bermanfaat dan kalian pun termotivasi untuk berkarya bonsai. Tetap semangat. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.